Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 75 pelajar mulai melakukan simulasi sekolah rakyat rintisan di Sentra Handayani Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur. Seluruh siswa akan dibagi menjadi 3 rombongan belajar. Simulasi sekolah rakyat dilaksanakan 2 hari sejak kemarin. 75 siswa SMP diinapkan di Asrama Sekolah Rakyat Rintisan Sentra Handayani, Cipayung, Jakarta Timur mengikuti simulasi. Satu rombongan belajar masing-masing 25 siswa. Proses belajar mengajar mulai efektif dilaksanakan pada 14 Juli mendatang. Orang tua siswa mengaku sangat bersyukur karena terbantu menempuh pendidikan lanjutan diinisiasi pemerintah. Uji coba sekolah rakyat juga digelar di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini ditinjau Menteri Sosial Saifullah Yusuf. 180 siswa menginap di asrama sebelum resmi masuk sekolah rakyat 14 Juli mendatang. Mereka mencoba absen digital serta mengikuti cek kesehatan awal. Evaluasi, besok kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Hari ini kita mulai dengan cek kesehatan, macam-macam yang dicek. Terima kasih, masih di Sindo Malam pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dan kontraktor. Seorang tersangka baru, Muhammad Riza Khalid, beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Riza Khalid adalah ayah Muhammad Keri Ardrianto Riza yang telah menjadi tersangka Februari lalu. 2 tersangka lain, AN, Vice President Supply and Distribusi Pertamina tahun 2011 hingga 2015, serta HB, Direktur Pemasaran Niaga PT Pertamina tahun 2014. Dalam kasus korupsi, total kerugian negara 193,7 triliun rupiah. 35 triliun rupiah diantaranya kerugian ekspor minyak mentah. Dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat Lisa Rahmat dan Isidorus Iswardoyo. Isidorus juga diduga meminta bantuan Zarof melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik tersebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah dan Zarof diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarof dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait perkara Ronald Tanur. Sementara itu Isidorus tidak ditahan karena faktor usia yang sudah mencapai 88 tahun dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II.
Informasi berikutnya pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memenuhi panggilan KPK di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sekitar pukul 10 pagi, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan di ruangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Dalam pemeriksaan ini, Hovifah didampingi satu orang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni ex-Kabiro Hukum Pemprov Jatim Lili Pujiastuti. Lebih lanjut, Heru juga telah berkomunikasi dengan Hovifah hingga pagi ini. Intinya ia menyebut kalau mantan Menteri Sosial tersebut sudah siap menjawab semua pertanyaan dari penyidik lembaga anti rasuah. Komunikasi yang terjadi pagi ini, Hovifah siap menghadiri, sangat fokus menjawab apa yang beliau ketahui. Ibu dimintai keterangan sebagai saksi, bukan diperiksa untuk 4 tersangka, diantaranya Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus. Masuk lewat pintu khusus, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut mendapat perlakuan khusus saat diperiksa penyidik KPK di Polda Jawa Timur hari ini. KPK membantah dugaan perlakuan khusus pemeriksaan Hovifah dan menyebut hanya meminjam ruangan Polda Jatim untuk menghemat anggaran. Kalau KPK itu tidak ada istimewa-istimewa, semua sama. Hanya kita tidak tahu dia lewat pintu belakang, pintu samping, atau pintu depan. Itu apalagi kalau Surabaya kan beliau yang lebih tahu. Kita kan cuma numpang tempat. Dia lewat mana kita nggak tahu. Kan kita datang ke sana, kita minta disediakan ruangan, kita kan hanya ada di ruangan. Menunggu beliau, kapan beliau ada di dalam ruangan itu. Lewat dari mana dia? Yang jelas kalau di ruangan ada pintu, tapi kalau pintu masuk gerbang, walau-walau. Kita nggak tahu. Tapi gara-gara diperiksa di Polda Jatim, jadi wartawan sana tidak bisa mendekat ke lokasi, Pak. Beda dengan di Gedung Merah Putih. Tanggapan KPK gimana? Nah, itu tergantung daerah setempat. Kalau di KPK kan lebih... Informasi selanjutnya pemirsa, terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto mencurigai keterangan baru dari ex-ketua KPU Hashim Asyari di dalam perkaranya. Ia menduga keterangan baru itu muncul berkaitan dengan kasus jet pribadi yang diusut KPK. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan.
Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendapat keadilan yang berdasar kebenaran. Pledoi yang saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal. Dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut, sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu disebarluaskan karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat kejutan ulang tahun dari para simpatisan PDIP saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dengan membawa sejumlah kue ulang tahun, para simpatisan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Hasto yang ke-59 tahun. Selain meniup lilin kue ulang tahun, Hasto juga menyalami satu persatu para simpatisan. Dalam momen itu, sejumlah simpatisan juga sempat berteriak, "Bebaskan Hasto." Kejutan ulang tahun Hasto berlangsung saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis siang.